Ustadz yang ada di salah satu daerah ketika saya akan dimandikan oleh beliau sampai dia muntah darah dan akhirnya ketiga hariannya dia meninggal dunia. Kamu pikir kamu sendirian? Mati suri adalah suatu fenomena hidupnya kembali seseorang dari setelah dinyatakan meninggal. Namun tidak sedikit orang-orang yang mengalami mati suri merasakan dirinya telah berada di suatu tempat yang belum pernah dia datangi. Di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang yang pernah merasakan fenomena mati suri. Dan inilah dia kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya berasal dari Bandung. Saya akan menceritakan tentang kisah hidup saya yang pernah mengalami mati suri 2 kali. Dari pertama itu dari tahun 2016 ketika saya mengalami overdosis di salah satu klub di daerah Bandung. Dan saya langsung dilarikan ke rumah sakit yang ada di Bandung. Ketika itu dokter pun menyatakan saya sudah meninggal dunia. Dan setelah itu saya dibawa ke rumah. Setelah dari rumah itu, setelah jarak 20 menit, saya tiba-tiba sadar kembali. Terus dari tahun 2019, saat itu saya mengalami mati suri kembali dari kejadian jatuh dari kamar mandi, kepala terbentur toilet. Nah, dari situ saya mengalami koma sekitar 3 jam di rumah sakit. Dari situ pun saya mengalami meninggal dunia. Dan dinyatakan oleh dokter itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah. Setelah di rumah akan mengadakan pemandian jenazah, tiba-tiba kaki saya bergerak sendiri dan dibawa ke rumah sakit lagi dan dinyatakan sehat kembali lagi. Dari situ banyak keganjilan dari setelah mati suri kedua kali. Yang pertama itu keganjilannya itu tiba-tiba saya lagi di jalan bawa kendaraan, tahu-tahu pikiran saya ke orang itu kayak itu orang kayaknya mau meninggal dunia. Gak lama kemudian dia meninggal dunia. Terus saya berjalan lagi, berkendara lagi. Saya berpikir orang yang di depan itu akan mengalami kecopetan dan akhirnya terjadi lagi. Nah, dari situ juga keganjilan itu kayak tahu orang yang mau meninggal itu kayak dia mau main ke salah satu kosan
tiba-tiba saya bilang, kok raut mukanya itu kayak berbeda gitu, kayak yang mau meninggal. Saya bilang ke teman saya satu lagi bahwa si B itu akan meninggal. Nggak terlalu lama, jarak 2 hari dia meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Nah, dari situ juga banyak kejadian, banyak lagi dari situ, kayak di tempat kerja melihat sosok kayak orang yang pecah kepala. Banyak sosok orang tinggi gede, banyak kayak tamu-tamu gitu yang akan ada selisih dengan temennya, itu udah tahu, udah semuanya udah ada di pikiran gitu. Akhirnya kejadian lagi gitu. Dari situ banyak keganjilan, itu bawaannya itu kayak takut, terus ada risihnya juga gitu. Dari semenjak kejadian mati suri itu udah benar-benar kayak depresi gitu. Banyak melihat sosok-sosok yang kasat mata. Nah, dari Bandung juga banyak orang-orang yang pada ke rumah yang minta untuk pengobatan apapun, kayak minta buat pengobatan anaknya, pengobatan orang-orang sakit. Padahal saya tidak pernah mempunyai ilmu-ilmu kayak buat pengobatan apapun. Tapi setiap kejadian itu pasti selalu ada. Semenjak saya mengalami mati suri, sering kali dikasih pertanda bahwa temen apa kerabat yang mau meninggal, apa kecelakaan. Jadi merasa takut dengan kejadian itu. Makanya dari semenjak kejadian itu sering diganggu sama hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang tidak mengenakan, yang membuat saya sendiri itu merasa ketakutan dan tidak nyaman. Sampai saat ini saya pun bingung harus bagaimana untuk menghilangkan rasa trauma, rasa ketakutan itu. Sampai saya itu pernah berangkat ke salah satu ustadz di daerah Sukabumi, Cirebon, Garut, sampai ke pelosok-pelosok. Dan semuanya itu dia tidak ada yang sanggup untuk menghilangkan yang ada di badan saya. Salah satunya ustadz yang ada di salah satu daerah, ketika saya akan dimandikan oleh beliau, sampai dia muntah darah dan akhirnya ketiga hariannya dia meninggal dunia. Dan ada salah satu ustadz ataupun paranormal yang pernah bilang di badan saya itu ada sosok ular berkepala naga. Dan saya pun merasakan juga tentang sosok seperti itu yang saya sering lihat dan saya sering temui juga. Dan kadang-kadang kalau saya tidur suka seperti ada yang nemenin gitu. Dan sampai saat itu saya ingin melepas semua yang ada di diri saya, ingin normal kembali. Sampai salah satu paranormal yang saya kunjungi itu, dia sampai tidak bisa nahan dan akhirnya meninggal dunia. Banyak orang yang sering datang ke rumah yang meminta untuk pengobatan, dari pengobatan orang
kena teluh, sakit. Bahkan di tempat kerja pun saya sering melihat sosok seperti lelaki yang bermukanya hancur dan perempuan yang mukanya rata. Akhirnya saya penasaran dengan sosok makhluk itu dan saya coba bertanya ke rekan saya yang kerjanya yang cukup lama, dan dia mengatakan bahwa dia bekas karyawan yang pernah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dari beberapa kejadian dan kisah yang saya alami, ada salah satu kisah yang bikin saya sampai tidak bisa lupa dan menyayat hati juga, yang teman saya alami. Yang salah satunya teman saya yang mengalami bunuh diri dan meninggal dunia. Teman saya itu sosok orang yang baik, sosok orang yang ramah, termasuk sosok orang yang royal banget sama teman-teman juga, care juga. Tapi dari segi itu saya tidak berpikiran kalau dia akan meninggal dengan cara tragis, yaitu dengan bunuh diri. Sebelum kejadian tersebut 3 hari akan kejadian dia pergi, dia sempat ke tempat saya untuk berpamitan untuk pulang kampung dan tidak untuk kembali lagi bekerja sama di Jakarta. Dan ucapan itu saya kira untuk berbohong ataupun cuman bercanda, dan akhirnya kisah itu kisah terakhir dia untuk pergi. Sejak saya mengalami mati suri 2 kali, banyak keganjilan dan kejanggalan tentang sosok-sosok gaib. Salah satunya dianggap orang-orang bisa menyembuhkan penyakit, dan kalau saya pulang kampung banyak sekali yang berbondong-bondong untuk mendatangi saya untuk meminta pengobatan. Kan saya pun sendiri tidak tahu kemampuan itu dari mana, tapi kebanyakan orang yang sudah datang kepada saya itu ada yang berhasil sembuh, ada yang proses, dan ada yang kenyataan juga. Ada salah satu tamu saya yang sering menelpon tiap hari mengabari dan mengucapkan terima kasih atas kesembuhannya, sampai dia mengatakan apapun yang saya minta pasti dia kasih. Dan hal tersebut saya tidak meminta apa-apa. Dari kesembuhan beliau juga saya udah senang dan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Permisa, semoga kejadian yang saya alami ini tidak membuat diri saya takut, dan semoga bermanfaat untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Itulah kisah yang saya alami, yang mengalami kejadian mati suri 2 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.